Malahan seluruh alam semesta, tempat tinggal umat manusia itu tetap diciptakan pada permulaan. Permusuhan akan kuadakan di antaramu. Jadi iblis sebagai pokok dosa. Jadi pokok dosa itu adalah iblis. Dan wanita Hawa ibu dari segala manusia. Maka Hawa itu artinya ibu dari segala manusia. Di antara keturunanmu kaki tangan iblis, dan keturunannya anak manusia, terutama dalam Yesus Kristus, anak manusia yang istimewa. Ia akan menginjak kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Nah, itu adalah suatu kehendak Allah yang terjadi atas diri manusia. Jadi ingat, jangan sampai ada yang berpendapat Allah yang menciptakan kejahatan. Itu adalah orang yang sangsut, sesat. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu adalah akibat mengutuk diri sendiri dan tidak mau tinggal bersama Allah. Sama seperti kita, ya. Kita dibebaskan dari dosa karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Berbahagialah orang yang dibebaskan itu, karena orang yang dimerdekakan itu bisa menyebut Allah itu Bapa. Ya, ini bapak-bapak sekarang yang udah dibaptis bisa menyebut Yesus itu Bapa kan? Bisa menyebut Yesus itu Roh Kudus kan? Bisa menyebut Allah itu Bapa. Coba berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang bersemayam dalam hati kami, ya Roh Kudus. Nah, macam-macam lah doanya, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seluruh alam ciptaan menunjuk kepada Kristus juga sebelum Yesus dilahirkan. Alam ciptakan seluruh alam untuk menyatakan diri keluar sebagai Allah cinta kasih. Jadi Yesus Kristus itu adalah cinta kasih. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Ya. Jadi jelas di situ, ya. Allah cinta kasih dan seluruh perbuatannya itu tertuju kepada pernyataan yang sempurna, menyatakan diri secara pribadi dalam Yesus Kristus. Sebab itu Paulus menyebut Kristus itu yang lahir sulung dari segala ciptaan. Itu yang dimaksud yang lahir sulung dari segala ciptaan. Itu Paulus katakan. Mengapa? Karena dia adalah Alfa, permulaan. Pada mulanya adalah firman. Maka Paulus menyatakan yang sulung dari segala ciptaan. Ya, tidak mungkin tidak ada awal, ya. Sebab di dalam dirinya segala sesuatu adalah tercipta. Di dalam dirinya segala sesuatu itu tercipta, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya, baik yang di langit maupun di bumi. Untuk menghubungkan dengan damai segala makhluk dengan dirinya melalui Kristus itu. Kolose, ya, bab 1 ayat 15 sampai 17. Nah, itu pernyataan Rasul Paulus yang luar biasa. Orang-orang kafir dari dulu mengikuti tanda-tanda alam ciptaan sesuai dengan pembawaan dan pengetahuan masing-masing. Kita tahu orang Majusi itu orang apa? Bukan orang Yahudi, tetapi dia melihat tanda-tanda alam, bintang yang dari, ya, langit itu, bahwa ada raja terbesar yang akan lahir. Nah, dengan sendirinya mereka mengikuti Kristus kan? Kita tahu 3 raja yang menyembah itu, ya kan? Gaspar, ya kan? Siapa? Baltasar dan Melkikor kan? Gaspar, Melkikor dan Baltasar. Ya. Mereka menganugerahkan Yesus apa? Emas, kemenyan dan mur. Ya, sebagai suatu tanda bahwa ini raja yang sempurna. Ya. Jadi dengan sendirinya mereka mengikuti Kristus. Karena tanda-tanda itu menandakan Yesus Kristus. Jadi untuk semua orang, Mesias itu hadir bagi orang Yahudi dan bagi orang yang non-Yahudi. Ya. Karena tanda-tanda itu, ya, menandakan Yesus Kristus. Dengan tidak sadar maka orang kafir yang mengikuti tanda-tanda itu mengikuti Kristus
orang Majusi itu, ya. Apabila ia mengikuti suara hatinya dalam membantu saudara-saudaranya, ia membantu Yesus Kristus menurut ucapan Yesus sendiri. Matius 25 ayat 37. Dengan tidak sadar ia menjadi anggota umat gereja Kristus. Hal mana diterangkan dari dalam bab-bab yang kemarin kita sampaikan, atau bab-bab nantinya, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, luar biasa. Bagi orang Yahudi dulu, kalau kepercayaan Yahudi, kalau Yesus tidak bangkit, ya, Yesus tidak wafat dan tidak bangkit, sia-sialah iman kita, dan kita tidak akan bisa menjadi pengikut Kristus tanpa peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Bersyukur kita, dan kita akan menjadi orang kafir, ya, akan menjadi anjing. Ya kan? Perempuan Kanaan ya dibilang anjing. Jadi jangan pernah kita mengatakan diri kita itu. Makanya, ya, kita harus pahami itu. Karena Kristus Yesus bangkit, maka kita bisa menjadi pengikut Kristus, tidak menjadi kafir lagi dan tidak menjadi anjing lagi. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus itu, ya, menandakan suatu tanda yang luar biasa, tanda kasih dari Allah. Dengan tidak sadar ia menjadi anggota umat gereja Kristus, ya. Ratusan abad umat manusia tinggal dalam bayangan itu. Dan untuk sebagian besar sekarang masih banyak golongan hidup dalam fase itu. Masih banyak. Dari total 9 miliar manusia di muka bumi ini yang hidup, ya, masih banyak yang hidup di dalam dunia, ya, kekafiran itu tadi. Dunia kegelapan. Jadi harus dipisahkan itu. Lalu Allah memilih suatu bangsa kecil yang nenek moyangnya berasal dari Mesopotamia. Nah, nenek moyangnya dari Mesopotamia, Irak dan Iran sekarang itu Mesopotamia. Abraham dilukiskan sebagai orang turunan kafir yang menyembah berhala. Makanya Abraham namanya Abram. Dia dipilih dari bangsa kafir yang menyembah berhala. Ketika dia dipilih Allah dan dia mengikuti kehendak Allah, nama Abram dirubah Abraham, bapak orang beriman, ya. Jadi siapa yang bilang Abraham tidak menyembah berhala? Menyembah berhala. Tetapi karena dia mendengar suara Allah, dia mengikuti kehendak Allah itu. Beberapa suku yang masing-masing mempunyai suatu religi keluar dari tanah Mesir, dia punya religi, kepercayaan religi itu, ya, menjadi suatu bangsa di bawah pimpinan Yahweh. Ya. Jadi Abraham itu atau Abram itu mengikuti suara Yahweh, ya. Maka Abraham itu, ya, dari tempatnya Mesopotamia di Ur Kasdim itu kan sudah nyaman, udah punya rumah, kaya, banyak ternak, ya. Jadi Abraham itu meninggalkan semuanya dan diberikan kepada sanak saudara dan orang-orangnya. Jadi yang dibawanya itu adalah orang-orang yang mau mengikuti Abraham saja. Dia harus menggunakan tenda. Jadi ingat tuh, dia merantau menggunakan tenda, membawa segala peliharaannya. Awalnya peliharaannya tidak banyak, lama-lama jadi banyak. Karena mereka itu kan hidup tidak permanen, nomaden. Di mana misalnya ada tanah subur, mereka buat tenda di situ. Cocok enggak? Kalau kira-kira nanti tanah itu enggak subur lagi, dia pindah lagi. Zaman dulu enggak perlu paspor. Karena dulu itu batas-batas wilayah tidak dilihat pakai paspor. Dia hanya mengikuti di mana, ya kan, daerah-daerah yang subur. Memang betul itu sudah punya tanah-tanah orang-orang bangsa-bangsa lain. Tetapi ada tanah yang tidak bertuan, ya, seperti padang gurun dan padang rumput itu. Karena dulu menandainya pasti dengan pertanian atau peternakan, perkebunan. Nah, di situ. Tetapi mereka udah tahu batas-batas wilayahnya karena dulu sudah ada penaklukan. Nah, sama seperti Abraham itu, jauh dia datang dari Irak, Iran tuh, Mesopotamia, di tanah Ur Kasdim untuk sampai ke tanah Kanaan. Ya kan? Nah, jadi dari zaman Abraham itu sudah menganggap orang Kanaan itu hina dina.
Dan bahkan kalau kita dengar ya dari Nabi Nuh itu saja ya, orang Kanaan itu nanti itu adalah orang-orang yang memang terpinggirkan. Tetapi Yesus memilih, bahkan terjadi mujizat pada seorang perempuan Kanaan, anaknya bisa sembuh dan sehat karena kepercayaannya akan Yesus Kristus, iman. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, Abraham dilukiskan sebagai orang keturunan kafir yang menyembah berhala. Beberapa suku yang masing-masing mempunyai suatu religi keluar dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak, bertumbuh menjadi satu bangsa di bawah pimpinan Yahweh. Nah, itulah keturunan Abraham. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sesudah mereka menduduki tanah Kanaan, Yosua memperingatkan mereka bahwa hanya Yahweh menjadikan mereka bangsanya. Jadi Yosua itu adalah ya kan hambanya, penerusnya dari Musa, dan mengingatkan kembali. Nah, setelah Yosua itu kan tidak ada lagi ya yang dipilih Yosua untuk menggantikannya, hanya ada hakim-hakim saja. Ya. Sesudah mereka menduduki tanah Kanaan, Yosua memperingatkan mereka bahwa hanya Yahweh menjadikan mereka bangsanya. Yahweh. Jadi rajanya orang Yahudi itu adalah Yahweh. Ya. Nabi Yeskiel mengucapkan sabda itu begini, demikianlah sabda Yahweh Tuhan kepada Yerusalem, tanah asalmu Kanaan, bapamu seorang Amorit, ibumu seorang Hiti, bangsa-bangsa kafir. Ketika engkau dilahirkan tak seorang memotong pusatmu, mencuci engkau dengan air. Engkau tidak dibersihkan dengan garam, tak dibungkus dalam kain. Pada hari kelahiranmu engkau dibaringkan di padang luas seperti anak terbuang, sebab nyawamu tak dianggap dipandang berharga. Nah itu. Lalu aku Yahweh. Nah ini pernyataan Nabi Yeskiel kepada bangsa Yahudi ini ya, atau bangsa Israel. Lalu aku Yahweh melewati, melihat engkau mengelepar dalam darahmu, sedang engkau berbaling dalam darah. Lalu sabdaku, hiduplah. Nah, luar biasa. Aku menyucikan engkau dengan air, membersihkan darahmu, lalu menggosok engkau dengan minyak segar, sebagaimana bangsa-bangsaku bentuk engkau. Jadi ini pernyataan Nabi Yeskiel yang sangat keras dan sangat luar biasa kepada bangsa Israel. Ya. Kita bisa baca dalam Yeskiel 16 ayat 3 sampai 13. Dan juga kita bisa bandingkan dengan ucapan Paulus tentang penyelenggaraan bagi umat gereja oleh Kristus. Ya. Efesus bab 5 ayat 25 sampai 27. Israel sudah menjadi umat gereja. Dengar ya. Israel sudah menjadi umat gereja masa persiapan. Jadi Israel itu adalah umat gereja masa persiapan. Zaman Kristus mendapat pendahulunya dalam bangsa Israel. Makanya Mesias berkenan lahir pada bangsa Israel. Ya, Kristus lahir dalam bangsa Israel. Karena itu adalah masa persiapan. Dalam iman kepada Allah, maka Israel menerima rahmat dari Kristus. Ya. Israel itu menerima rahmat dalam Kristus. Kapan dia menerima rahmat itu? Terjadi pada saat pergumulan Bapa Yakub, ya kan, dengan Tuhan Allah. Bergulat, ya kan, bergulat kan tidak mungkin dengan roh. Bergulat dengan manusia. Allah menjadi manusia. Ya. Dalam Israel sudah berlaku, aku akan menjadi Tuhanmu, kamulah bangsaku. Ya. Jelas di situ, aku akan menjadi Tuhanmu, kamulah bangsaku. Keluaran bab 6 ayat 7. Itu dijelaskan bagaimana bangsa Israel itu ya telah mengetahui bahwa Yahweh lah yang menjadi Tuhannya, dan bangsanya adalah bangsa Israel. Allah hendak menyediakan baginya suatu bangsa yang setia, yang membuka hati untuk pernyataan yang sempurna. Ya. Jadi Allah hendak menyediakan baginya suatu bangsa yang setia, yang membuka hati untuk pernyataan yang sempurna. Siapa? Yesus Kristus. Nah, yang menarik perhatian pada Israel sebagai bangsa Allah itu ialah, pertama, bangsa yang dipilih dan dipanggil. Bangsa yang dipilih dan dipanggil.
Itu kita ini karena Yesus Kristuslah kita dipilih dan dipanggil. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena ya kan, jalan kebinasaan terbuka lebar. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, wartakanlah Yesus Kristus setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, dengan kesaksian kita. Kan tugas kita kan jelas 5, ya kan? Liturgia, menguduskan, pengudusan. Yang kedua kerigma, pewartaan. Yang ketiga diakonia, ya kan, pelayanan. Yang keempat koinonia, persekutuan. Yang kelima martiria, kesaksian iman. Banyak di antara kita kesaksian pakai omong saja, omong. Kesaksian itu bukan pakai omong, tapi karya nyata. Ya kan? Melalui 5 tugas gereja itu, kesaksian iman bisa diwujudkan. Dengan pengudusan, kita menjadi kudus karena Kristus. Dengan pewartaan, siapa yang mewartakan iman kepada kita, dia adalah wakil Kristus. Itulah para rasul. Ya. Apa ucapan Yesus kepada Santo Petrus? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan mengalahkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita bisa menjadi pengikut Kristus. Banyak orang besar, orang bijak ingin menjadi pengikut Kristus, tapi tak besar, tak bisa. Hanya kita orang kecil lah, berbahagialah kalian, ya kan? Karena itu dinyatakan pada orang-orang kecil. Ya, itu dia. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mulailah evangelisasi itu, penginjilan itu, atau kursus kitab suci itu, ya, dimulai dari kelompok kecil, tidak bisa kelompok besar. Di dalam sel-sel bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, lakukanlah kesaksian iman yang nyata itu. Bukan hanya omong doang, omong ya tentang Yesus Kristus, tetapi doa tak ada, ya kan? Doa pagi ndak, doa makan ndak. Apa agama kau Kristen? Suruh pimpin doa, takut, ya kan? Padahal doa Bapa kami itu doa yang paling mulia. Sekarang bukan doa Yabes, doa Bapa kami itulah doa Yesus Kristus. Doa Yabes itu di perjanjian lama. Saya heran orang Kristen tuh. Saya tidak ingin mengkritik doa Yabes, tapi doa yang paling utama itu adalah doa Yesus Kristus. Doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, doa Bapa kami. Itu doa yang paling mulia. Ada dalam kitab suci, baca Injil Matius, Markus, Lukas tuh. Ya kan? Jadi terkadang kita sebagai orang Kristen nih lalu mengulang perjanjian lama itu hanya untuk, ya kan, mencari ajaran-ajaran baru. Ajaran yang paling baru itu adalah ajaran dari Yesus Kristus. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, usaha membuat dogma-dogma yang aneh-aneh sehingga akibatnya kita terpenjara dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu 46 kitab, itu tujuannya adalah persiapan, masa persiapan menyambut Sang Mesias. Maka tadi dikatakan, ya kan, ya, bangsa Israel itu masa persiapan, ya, Adventus, masa kedatangan, persiapan. Nah, maka ada bangsa yang dipanggil dan dipilih dan dipanggil. Dalam ucapan Nabi Yeskiel, di atas sudah ternyata keyakinan nabi-nabi Israel itu. Israel dan sejarahnya bukan hasil usaha sendiri, melainkan Allah yang telah memilih mereka antara banyak bangsa lain dan telah memanggil mereka dari dunia kafir.
Jadi dari keturunannya Allah Abraham itu tadi, seorang yang kafir tadi menyembah berhala, dipilih oleh Allah dan dipanggil Allah. Ya. Berikutnya perjanjian. Allah mengadakan suatu perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu merupakan hubungan pribadi antara Allah dengan bangsanya. Terjadilah perjanjian dengan Bapak Yusuf, Bapak Yakub. Ya. Jadi seperti itu, tapi persiapannya adalah Bapak Yusuf, anaknya Yakub. Ya kan, mempersiapkan dulu untuk bangsanya ke Mesir. Ya kan? Tetapi Bapak Yakub itu ya harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi perjanjiannya itu ya dari Yakub menjadi Israel. Ya. Bangsa yang dipilih dan dipanggil. Ternyata bahwa kedua belah pihak tidak sederajat. Jelas. Allah dan manusia itu tidak sederajat. Allah dan bangsa Israel itu tidak sederajat. Ya. Inisiatif dari Allah saja, tetapi kedua belah pihak berjanji untuk saling setia. Allah setia, tetapi manusia tak setia. Lihatlah Adam dan Hawa. Ya kan? Lihatlah ya anak-anak Nuh. Ya. Lihatlah ya istri Lot. Mengapa? Karena ya Allah setia tetapi manusia tak setia. Apa yang terjadi ketika Abraham tawar-menawar dengan bangsa Sodom dan Gomora? Kalau 50 Tuhan gimana? Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. 40 enggak, 30 enggak, 20 enggak, 10 enggak. Memang enggak sampai. Yang setia kepada Allah itu hanya 4 orang ya. Lot, istrinya dan 2 anaknya. Yang lain tak setia. Tetapi orang yang setia itu tetap diselamatkan Allah. Ya kan? Sodom dan Gomora itu tidak akan dihancurkan oleh malaikat Allah kalau tidak terjadi kedegilan. Ya kan? Lot itu sebenarnya ya sudah disuruh pilih. Kalau kau melihat ke kiri, kau ke kiri. Kau ke kanan, kata Abraham. Ya. Tetapi Lot lebih memilih lembah Yordan itu. Karena di sana pasti kaya, makmur. Rupanya kekayaan itu adalah kepanaan. Semuanya sia-sia. Manusia menjadi kaya, dia lupa. Kalau kita dah kaya, malah mau kawin 2, kawin 3, kawin 4. Serong sana, serong sini. Punya jabatan, mulai dirayu. Ya kan? Dah punya duit, dah mulailah. Ya kan? Dah mau ke gereja. Dah mulai hari Minggu. Ya kan? Betepo. Ya kan? Ngangkut jinton, getah 1 ton. Sampailah ke pasar. Lihat duit sudah 1 juta, dipanggil kawan. Banyak duit. Banyak katanya. Mulailah beli. Ya kan? Lonang ke, bir ke. Dah mabuk dia kan? Habis duitnya 1 juta, ngutang lagi ke toke. Bawalah 2 lisip. Sencalo dengan 2 lisip, ngasih anaknya makan, istrinya. Akibatnya apa? Ya kan? Stunting gitu. Ya kan? Anaknya tak ada bisa jadi dokter. Ya kan? Gara-gara apa? Harusnya beli sayur, beli daging. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Sampai ke pasar, dia yang gemuk, anaknya dengan istrinya lalu kena stunting. Bagaimana mau bersaing dengan orang? Ya kan? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah ya kedegilan hati kita. Ya, Allah memilih kita tujuannya agar keluarga kita itu ya damai dan sejahtera. Ya. Ini masalah berkali-kali saya katakan, masalah kawin mengawin ini menjadi berat. Apa yang terjadi antara Abraham tuh gara-gara Sarah kan? Sarah tuh menyuruh Abraham, "Dahlah kau dengan gundik aku jak Hagar." Disodorkannya Hagar ke Abraham. Apa yang terjadi? Lahirlah Ismail. Ismail itu sebenarnya dipelihara oleh Sarah. Tapi namanya si gundik ini merasa anaknya itu makin besar, lalu dioloknya tuh. Marahlah si Sarah, lapor ke Abraham. Abraham usir si Hagar dengan Ismail, ya kan? Tetapi Allah tetap memelihara itu karena apa? Karena Abraham itu bapak orang beriman.
Ya, berkat dari Abraham juga mengalir ke Ismail. Walaupun berkat yang paling utama kepada Ishak. Karena Ishak itu anak yang halal. Ya. Begitu, Bah. Ya, jadi sebenarnya gara-gara masalah itu menjadi persoalan, tetapi Allah itu tidak melihat perbuatan orang tua, tetapi melihat proses pertobatan. Jadi berteriak-teriaklah si Ismail itu kan mau, karena si Hagar biarkan si dipikirnya tuh Ismail itu anak yang tidak dikehendaki Allah. Tidak, dikehendaki Allah, lalulah malaikat Allah ya kan memberikan dia air, dipukulnya di situ keluar air. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, perjanjian Allah mengadakan suatu perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu merupakan hubungan pribadi antara Allah dengan bangsanya. Untuk perjanjian harus ada dua pihak. Ternyata bahwa kedua belah pihak tidak sederajat. Inisiatif dari Allah saja, tetapi kedua belah pihak berjanji untuk saling setia. Sedangkan Allah yang berdaulat mengikatkan diri untuk tetap setia kepada perjanjian, biarpun Israel sering tidak setia. Jadi Allah selalu setia. Ketiga, milik suci Yahweh. Israel suci bagi Yahweh, dan sebagai itu harus memuji Yahweh, menjadi saksi Yahweh di dunia, harus mengabdi kepadanya dan memuliakan namanya. Karena Mesias itu lahir pada bangsa Israel, ya, tidak lahir pada bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena dipilih dan dipanggil Allah. Kemudian yang keempat, janji-janji bagi masa depan. Sebab itu Israel hidup dalam harapan, dalam suatu dinamika yang yakin bahwa belum selesai rencana Allah terhadap Israel. Ya, memang rencana Allah terhadap Israel belum selesai. Keempat aspek di Israel tampak kepada kita atas tingkat yang lebih tinggi dalam umat gereja Kristus nanti. Nah, selanjutnya, gereja dalam arti penuh baru ada sesudah Yesus diangkat, bangkit, dan mengutus rohnya. Jadi hari lahir gereja itu ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Itulah hari lahir gereja, Pentakosta. Ya. Mengapa? Itu adalah janji Allah, janji Yesus kepada para rasulnya dan umatnya. Gereja atau eklesia, umat yang dikumpul di hadapan Allah. Ingat, umat yang dikumpul di hadapan Allah. Terdapat mulai hari Pentakosta pertama itu sampai kepada saat Yesus akan datang kembali di hari akhir. Nah itu ya. Rasul-rasul di keliling Yesus di Palestina belum merupakan umat gereja. Itu baru kelompok kecil. Jadi penginjilan yang dilakukan Yesus itu adalah penginjilan kelompok kecil yang menetapkan para rasul untuk jadi nanti tokoh-tokoh gereja atau pemimpin gereja. Ya kan, Petrus dan para rasul, itulah dia tabisan uskup, tabisan yang tertinggi yang diberikan kepada mereka nanti untuk bisa ya kan berkarya ketika Roh Kudus turun. Yesus berjanji bahwa ia akan mendirikan gereja. Baca Matius 16 ayat 18. Siapa yang mendirikan gereja? Ya kan, Yesus Kristus. Jadi gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus. Matius 16 ayat 18. Baca tuh. Yesus berkhotbah tentang pemerintahan Allah, tetapi bangsa Allah termasuk pula lapangan pemerintahan Allah itu. Jadi yang berkehendak terhadap kita adalah Allah. Kita adalah bangsa Allah, maka kita harus dibaptis. Bukan lagi dari menjadi makhluk jasmani, tetapi makhluk rohani yang kembali kepada Allah. Ya. Maka setiap orang Kristen itu kan akan kembali kepada Allah. Kembali ke rumah Bapa di surga. Saya ingat koran Kompas dulu, tapi diprotes orang. Ya kan? Ya setiap orang Kristen itu kembali ke surga, tapi layak tak dia masuk ke surga tuh nanti lo. Diadili dulu. Ya kan? Diadili di hadapan Kristus. Ya kan? Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Bahkan kata Yesus tuh, tak cukup tuh katanya. Ketika aku sakit, kamu ya kan menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Itu.
Jadi kalau orang Kristen belum melihat kawannya di penjara, itu belum menjadi Kristen sejati. Jangan-jangan ada saudara-saudara atau ya teman-teman bapak-bapak alergi nengok penjara. Misalnya Pak Timotius ngacam, pergilah lihat. Tak sempat. Ngapain lihat Pak ngacam? Kan dia sial di situ. Itu akibat dia tuh suka selingkuh katanya. Wah. Jadi orang tuh menganggap itu. Jadi dulu kawan, padahal misalnya mungkin satu penginapan, satu mobil dengan Pak ngacam. Jangankan WA, ya kan? Hapus nomornya. Takut kesialan Pak ngacam merembet katanya. Itu. Mengapa? Padahal itu ketika aku dalam penjara kamu melawat aku, ya minimal lah SMS, WA, ya kan? Salam. Minimal kan? Ini Pak ngacam nyampaikan, tolong Pak Yakobus sampaikan kepada sepupu saya itu. Ya saya sampaikan lah kan. Ya kan? Dulu sepermainan, mungkin makan belacan colet-colet sama-sama. Sekali udah susah, jangankan coletnya, lihat pun tidak mau kan misalnya. WA pun tidak sudi, ya kan? Sekedar melihat, melawat aku kan melihat. Jadi memang kalau kita mau menerapkan ayat kitab suci itu, banyaknya hanya khotbah ya orang, ya kan? Jadi ketika sudah ada masalah, ya, barulah orang paham begitu. Dan memang tidak mudah menjalankan firman Tuhan itu kalau hanya sekedar omong-omong sih nyaman. Ya. Orang kalau mau nyumbang sih oke. Ya kan? Tapi kalau udah melawat orang ke penjara ini memang agak berat. Ya. Ada dulu saya ingat di Bengkayang itu, saya ajak penyuluh. "Lu janganlah Pak, takut," nanti katanya. "Takut apa?" Saya bilang. "Takut Pak," katanya. "Memangnya orang di penjara tuh makan orang apa? Makan nasi Pak dia tuh." "Enggak, takut," katanya. Ya udah, akhirnya padahal penjara tuh tidak jauh dari rumahnya, di Mabak sana tuh. Ya kan? Seakan-akan kalau orang dah masuk dalam penjara itu, ya kan? Sama juga. Ya. Ketika mau minta bantuan nih, ya kan? Tiba-tiba ada datang di rumah saya. Baru keluar dari penjara, minta duit katanya, mau pulang ke Putus Sibau. Lalu saya tanya, "Blok mana kau?" "Kau di rutan ke di lapas?" Bingung dia. Rutan tak tahu, lapas tak tahu. Ini sih orang ngakal-ngakal, saya bilang. Ya kan? Mau nipu kita. "Kau blok mana?" Bingung dia, blok apa. Kau di lapas ke di rutan? Bingung juga dia. Berarti tak pernah ke penjara, hanya ngaku-ngaku. Ya begitu Pak. Biar orang takut. Dianggapnya kalau orang keluar penjara itu, ya kan, sudah sakti gitu. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Yesus berkhotbah tentang pemerintahan Allah, tetapi bangsa Allah termasuk pula lapangan pemerintahan Allah itu.